Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Saya izin matikan komennya yang ada di Igoy, teman-teman yang ada di TokTok dan yang ada di JT. Halo, aku juga live di Igoy aku, @LME_official. Dan teman-teman kalau mau lihat chartnya bisa pakai metode super trader, bisa ke Igoy aku, @LME_official. Jangan lupa di follow juga ya buat kalian yang baru kenal aku. Kenalan dulu, aku dari tahun 2007 di pasar saham Indonesia. Ada trading macam-macam juga, trading US stocks, trading crypto. Jadi kalau kriptonya lagi oke, ya kita trading crypto juga. Tapi kebetulan sekarang lagi masih wait and see. Ya, jadi aku mau bahas start dari IHSG dulu. Seperti pertanyaan banyak teman-teman semuanya, selalu start dari IHSG. Meskipun IHSG kadang mencerminkan market sebenarnya, kadang kok nggak terlalu mencerminkan market sebenarnya. Kenapa? Karena saham-saham yang secara kapitalisasi besar, market cap gede, atau jumlah saham yang beredar dikali dengan harga saham market cap gede, itu ternyata nggak liquid gitu ya. Dan bahkan ada yang masuk HSC, high concentration stock gitu, atau kepemilikannya itu tinggi, terkonsentrasi pada satu pihak, kira-kira seperti itu. Sehingga bursa sendiri meminta, bukan menganjurkan, untuk saham-saham emiten-emiten yang masuk ke HSC untuk segera jual-jualan sahamnya, bener-beneran ya, bener-benerin, dirapiin gitu. Terus bursa sendiri ada mendelisting beberapa emiten yang dianggap tidak masuk kriteria bursa gitu. Jadi lagi dalam tahap rapi-rapi. Nah, hari ini IHSG kembali menguat, beberapa hari terakhir menguat didorong oleh saham PP, saham-saham grup Pak PP yang memang mempunyai market cap lumayan besar. Jadi langsung aja saya jawab, dan nanti kalau teman-teman ada yang nanya ya, teman-teman yang lain ada nanya. Ini sebenarnya sudah saya bahas beberapa hari yang lalu ketika pada yang nonton live itu mungkin marketnya pas lagi sepi, transaksi belasan triliun doang. Hari ini sih udah 20-an triliun total pasar reguler dan negosiasi. Pas lagi sepi itu aku sebenarnya udah bahas. Jadi saham-saham PP ini memang pada tanggal 7 April ya, 7-8 tuh saya udah bahas bahwa ini masih berpotensi menguat. Semoga masih ada coretannya. Saham apa ya kemarin saya ada gambar, udah dihapus. Jadi memang penguatan ini kemarin sudah terantisipasi sejak tanggal 7 kemarin. FTSE tidak menurunkan Indonesia ke market frontier. Tapi kenapa M-Trade masih belum call buy untuk saham-saham PP ini? Jadi jawabannya singkat padat ya. Aku singkat aja jadi teman-teman biar langsung paham. Intinya saham-saham PP masih dalam pengawasan juga ya, dalam masa wait and see sampai nanti MSCI memberikan pengumuman kepada Indonesia keputusannya bagaimana. Nah, kalau kita perhatikan dari keputusan FTSE, kemungkinannya kecil MSCI menurunkan Indonesia ke market frontier, dan besar kemungkinan Indonesia masih tetap di emerging market. Nah, pertanyaannya apakah saham-saham PP akan lanjut naik lagi? Sebenarnya saya menjawab maksudnya saya menjawab untuk tidak hanya saham PP saja, tapi saya menjawab untuk saham-saham konglo semuanya. Jadi sentimen dari FTSE itu memberikan sentimen positif untuk saham konglo, bukan hanya PP. Dan sentimen dari MSCI itu juga memberikan sentimen yang sangat signifikan untuk saham konglo. Baik kalau negatif pas warning, jadi saham konglo tuh turun, banyak yang turun, kena sentimen geopolitik harusnya naik, ternyata tetap turun karena faktor sentimen dari MSCI itu sangat besar. Jadi kalau misalkan nanti MSCI menetapkan Indonesia tetap di emerging market, saham-saham konglo itu bisa lanjut naik, bukan cuman saham PP doang. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa sih saham PP yang belakangan ini itu yang paling terdampak signifikan dari efek FTSE itu sendiri? Ya, karena sebenarnya yang paling diperhatikan atau diawasi itu adalah dari saham-saham PP itu sendiri. Mungkin salah satu yang menjadi trigger dari MSCI adalah saham yang masuk ke MSCI Index itu. Mungkin salah satu brand, kalau mungkin ada dua yang bisa kita perhatikan itu DSSA, itu agak kurang liquid. Sebelum kita tahu dia masuk ke daftar HSC itu memang agak kurang liquid. Dan ternyata setelah bursa mengeluarkan daftar high concentration stock, ternyata memang dua itu masuk dalam daftar HSC. Jadi istilah kata feelingnya atau kecurigaannya
si MSCI ini benar gitu loh. Nah, dengan bursa mengeluarkan HSC ini harusnya menjadi sentimen positif buat Indonesia gitu ya. Jadi kemarin itu saham-saham PP naik setelah FTSE nggak ngedowngrade Indonesia ke market frontier karena dianggap drama penantian pertama itu sudah usai, dan yang paling bakal kedampak negatif kan saham-saham PP kalau sampai di downgrade gitu ya. Meskipun semua saham di Indonesia juga akan berasa gitu. Jadi kemarin yang paling signifikan naiknya istilah kata menghela napas lega. Namun seperti halnya view-nya saya, kalau kalian mengikuti dengan rajin dan konsisten live saya dan juga morning briefing, sampai per hari ini arahan dari kami view-nya masih tetap sama dan masih konsisten. Jika ada penguatan, gunakan untuk mengurangi posisi buat yang nyangkut-nyangkut. Apalagi buat kalian yang beli tanpa reason. Buat kalian yang beli tidak ada alasan secara chart, tidak ada secara fundamental, kalian juga tidak mengerti. Saran saya ini ya, ini kan beberapa hari naik dengan volume transaksi tinggi. Kurangi posisi. Jika nanti terjadi breakout lagi ya, saya tidak tahu bakalan breakout sampai setinggi apa. Mungkin gambar yang saya buat ini di Igoi Live ini agak terlalu optimis, atau mungkin tidak juga gitu ya. Tapi seandainya dia naik lagi, gunakan untuk mengurangi posisi. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian? Karena saya melihat meskipun nanti kalau MSCI tidak jadi menurunkan Indonesia ke market frontier atau ke emerging market, dan meskipun saham-saham dari grup PP ini naik ya, kenapa sih kok harus saham PP? Analisis saham itu cuma dua. Kalau kamu punya dasar ya, satu pakai fundamental untuk long term investing, atau pakai chart. Kalau pakai chart, kami pakai metode super trader. Apakah itu analisis teknikal? Di dalamnya ada analisis teknikal. Tapi metode super trader itu lebih ke arah membaca siklus atau cycle. Jadi sebenarnya dasarnya apa? Itu yang ingin saya tanyakan ke teman-teman semuanya. Kalau dasarnya secara chart sebenarnya ya, sekarang ini baru pantulan dalam sifatnya jangka pendek saja. Contohnya yang di sini saya ambil TPIA, di sini belum bisa melewati big downtrend-nya. Nah, tapi apakah ada kemungkinan bisa breakout dari big downtrend-nya di sini, dari stage 4 besarnya di sini? Bisa saja, dan arahnya tetap mengurangi posisi. Sampai kapan ya? Sampai semua drama ini berakhir. Loh, kenapa sih mengurangi posisi? Kenapa kok nggak suruh buy aja di bawah, nambah beli di bawah? Kan harusnya cuannya banyak. Harusnya contoh yang saya buka di sini TPIA yang hari ini naik berapa persen dia? 6,58% ya. Harusnya tuh ya tanggal 7 pas tahu FTSE itu harusnya, mungkin ya ada yang bilang beli banyak di bawah jadi cuannya bisa banyak. Menurut saya itu gambling atau spekulatif, karena pada tanggal 7 waktu itu secara metode super trader itu juga nggak ada signal untuk buy ya, nggak ada signal untuk buy. Dua, masih dalam pengawasan MSCI. Kemudian yang ketiga, secara fundamental beberapa saham ini valuasinya sampai beberapa valuasinya sudah cukup tinggi. Bukan berarti, sekali lagi bukan berarti saya alergi pada saham PP, tidak. Karena kami juga pernah kok trading ketika ada pattern-pattern yang menarik. Alasannya kalau dari kami sih sebenarnya murni pakai chart metode super trader gitu ya. Jadi bukan pakai fundamental, bukan buat investing. Jadi yang ingin saya tegaskan ke teman-teman semuanya, alasan pertama, POV pertama, why kami loh ya, kalau kamu mau beli, wah aku mau antisipasi nanti MSCI bakalan naruh Indonesia di emerging market nggak diturunin, aku antisipasi mau beli, monggo silahkan. Cuman kalau saya dan M-Trade punya POV, nggak dulu, wait and see dulu. Kenapa? Satu, emiten-emiten ini terutama brand itu masih dalam masa wait and see. Beberapa pihak masih dalam tahap mengamati lah, kurang lebih seperti itu. Yuk mari kita lihat brand secara khusus teman-teman semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT ya. Ini masih dalam
kira-kira ya masih diawasi lah, lihat-lihat dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini seandainya pakai metode super trader ya, ini kita bicara tentang staging. Ini pas banget per hari ini, itu pas banget di batas dari stage 4-nya, belum keluar dari stage 4. Untuk jangka menengahnya, untuk jangka sangat pendeknya sih memang sudah naik dari stage 4-nya. But it's very short term banget time frame-nya dari 10 Maret itu. Saya nggak mau pakai ini terlalu kecil. Nah, ini jadi sebenarnya kita melihatnya masih ada potensi ini tuh technical rebound sementara aja. Seperti halnya pada tanggal 29 Januari, ini saham Brand pas habis kejadian MSCI dia bisa ngegas naik dengan volume transaksi tinggi. Nah, di tengah kemarin pengumuman HSC ya, dimana bursa menyarankan untuk jualan-jualan harusnya sentimen negatif, ini malah naik. Saya melihat ini kita masih harus tetap berhati-hati, masih ada potensi untuk koreksi. Jadi nggak heran sih kalau saham-saham ini dari grup Barito ini gampang cepat naiknya, bahkan ada volume tuh saya nggak heran ya. Jadi saya nggak heran. Oke, sebentar. Iko nge-hang lagi. Kalian bisa ini nggak sih, nyimak aku nggak sih? Karena di sini viewernya di aku nggak gerak, kayak stuck terus. Bisa dengerin saya nggak yang di Igoy? Aku butuh feedback. Cek kalau memang error, aku reset. Aku tunggu jawabannya dulu. Bisa jawab di komen juga nggak jalan. Komen di Igoy juga nggak jalan. Instagram masih bisa ya, oke. Jadi di Igoy masih bisa, aku izin matikan komen lagi meskipun nggak bisa jalan komennya. Oke, jadi aku baca komennya dari YT dan dari TokTok aja, nggak tahu kenapa nih, kayaknya problem koneksi. Oke. Oke, tentang saham BP ya, saham BP ya. Jadi intinya masih ada banyak faktor resiko, termasuk resiko dari bursa, ada HSC itu tadi, dan terutama Brand itu masih harus kita harus berhati-hati ya, karena harus rapi-rapiin nih, nggak boleh HSC lagi. Jadi caranya gimana? Jualan, dan jualan tuh akan bikin turun. Jadi jika ada penguatan seperti contohnya hari ini Petro naik 11%, teman-teman, view kita masih tetap sama. Untuk grup PP kita lagi masih memilih untuk berhati-hati. Jadi kalaupun dia naik, dengar baik-baik, jangan sampai nanti bilang wah gara-gara Ellen aku nggak beli, gara-gara M-Trade aku nggak beli. Ya terserah, kalau mau spekulatif beli terserah. Kalaupun naik sampai 7.900 itu, ya teman-teman, kami tidak menyesal. Hari ini kami tidak review buy. Kenapa? Karena kami mempertimbangkan tidak hanya naik, tapi ini juga cepat turunnya. Perhatikan di sini pada tanggal Petro, pada tanggal 29 Januari, habis kejadian MSCI warning, dia tuh cepat banget naik dan volume tuh tinggi. Ini juga volumenya tinggi pada tanggal 11 Februari. Tapi habis itu apa? Jatuh lagi sampai seperti ini. Ya ini contoh saham Petronya. Jadi kita lagi masih berhati-hati sih, bukan cuma ngelihat chart doang kalau buat saham-saham PP ini. Tapi lebih melihat secara sentimen, secara garis besar yang lebih mengacu kepada governance, ya, governance gitu. Oke? Kemudian, semoga sudah bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, saya butuh feedback Anda, dikasih jempol. Kalau yang ketinggalan nanti ya mau gimana ya? Jempol ya. Oke, udah paham ya? Oke. Terus kemudian saya akan lanjutkan buat Donald Trump ya, dari sentimen makro. Terus aku akan masuk ke saham-saham Indonesia lagi. Ini ada di catatan aku, ada beberapa saham konglo lain yang kalian tanyain. Aku mau update dulu tentang Amerika nih. Wah, weekend kemarin tuh di Amerika sana ada banyak hal yang terjadi. Ada meeting 21 jam Amerika dengan Iran ya, tapi tidak ada agreement gitu ya. Jadi nggak ada agreement. Terus akibatnya apa? Trump tantrum banget, dia bakalan ngeblokade Selat Hormuz mulai 13 April atau hari ini, karena negosiasi Amerika dan Iran di Pakistan itu gagal total dan harga minyak kembali naik sekitaran 8%. Jadi yang datang cuma wakilnya presiden doang, jadi Trump jadi fans aja. Terus Trumpnya tuh malah nonton
tandingan tinju kalau nggak salah gitu ya. Nah, terus jadi Trump itu bakalan ngeblokade Selat Hormuz. Per hari ini harga minyak kembali naik sekitaran 8% ya. Jadi teman-teman, ini harga minyak yang di Tok yang di IT, langsung ke Igoy aku untuk bisa lihat chart minyak di sini. Nah, ini naik signifikan. Nah, ini naik signifikan karena Trumpnya tantrum lagi ya. Jadi marah karena penolakan Iran untuk melepaskan ambisi nuklirnya. Dan kalau nggak salah juga terkait dengan uranium, jadi masih ada pengembangan lah terkait nuklir disuruh berhenti nggak mau gitu. Nah, jadi pola strateginya Trump itu biasanya negosiasi, kalau gagal kasih tekanan ekonomi, kalau masih gagal baru kemudian ada eskalasi besar. Oke, terus nah, jadi gimana caranya sih Amerika melakukan blokade terhadap Selat Hormuz ini? Jadi kapal perang itu ditaruh di jalur utama, kapal perang Amerika. Wah, terus ini bakalan kacau banget kalau sampai itu terjadi. Tapi kalau feeling aku kok kayaknya cuman gertak doang. Tapi katanya 13 April mah sekarang. Ini kan malamnya kita, paginya mereka. Nah, kita lihat aja gitu ya. Saya minta tolong dear team, tolong dicekin juga progresnya gimana sambil diupdate ya lewat wah ya ini di sini. Terus kemudian selain itu semua kapal juga dimonitor sama Amerika, lewat radar, drone dan satelit. Terus kemudian kapal itu juga dicegat atau disuruh putar balik kayak gitu. Nah, yang menarik nih, DPR Amerika ini menarik banget menurut aku ya. DPR Amerika tuh ngelihat Trump ini udah kayak nggak waras lagi. Ini yang ngomong DPR-nya loh ya. Kayaknya ada penurunan secara mental deh ya, nggak waras itu, kognitifnya turun atau dianggap ada kemungkinan demensia. Jadi mempengaruhi caranya memimpin dan mengambil keputusan, dianggap nggak waras. Bahkan DPR-nya Amerika dari Partai Demokratnya itu minta Trump buat ngejalanin tes kognitif resmi. Jadi tes mental ya, kayak ini orang waras atau nggak sih, tes kognitif lah. Tes kesehatan gitu ya. Jadi pernyataan Trump soal perang dengan Iran itu dinilai nggak koheren, emosional dan juga ekstrim ya. Jadi contoh peradaban bisa mati. Terus bisa Trump itu ngomong perang di acara anak-anak, di acara Paskah kemarin, dan bikin konten kasar saat Minggu Paskah. Jadi itu udah dianggap kayak nggak waras gitu loh gitu. Nah, selain rencana pemakzulan Trump ini, sekitar 70 anggota Demokrat itu juga ngedorong untuk memakai amandemen ke-25 untuk mencopot Trump langsung dari jabatannya. Nah, amandemen ke-25 itu aturan di konstitusi Amerika yang dipakai kalau presiden tuh dianggap nggak mampu ngejalanin tugasnya. Simpelnya amandemen ke-25 itu adalah cara untuk ngeganti presiden tanpa pemilu kalau dianggap udah nggak layak memimpin dan memang Trump ini udah parah banget gitu. Nah, jadi White House itu ngebantah keras dan Donald Trump disebut oleh White House tuh tajam, energik, dan dalam kondisi kesehatan yang baik gitu. Bahkan di balik narasinya mereka justru dulu Demokrat yang nutupin kondisi Biden. By the way, ini keren banget sih di DPR-nya Amerika bisa kayak gitu ya. Jadi aku nggak tahu apakah ini cuma wacana-wacana atau beneran bisa terjadi. Kalau beneran bisa terjadi, kira-kira saham naik nggak sih? Belum tentu guys. Dalam kondisi ketidakpastian di Amerika itu bakalan menular ke seluruh negara. Karena tergantung penggantinya nanti siapa. Kalau penggantinya itu arah kebijakannya jelas, itu bakalan bagus. Tapi kalau yang ngegantiin misalnya wakilnya JD Vance, ya kan sama aja orangnya Trump, ya kan? Itu arahnya masih banyak ketidakpastian. Jadi ya masih riskan gitu loh. Nah, sementara itu dari China nutup penerbangan 40 hari tanpa alasan, tapi bukan penerbangan sipil ya, mungkin agak sedikit mengganggu penerbangan sipil, tapi China ini menutup penerbangan untuk melakukan aktivitas militer dan juga melakukan perdagangan gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang mungkin diumpetin gitu. Nah, jadi ini signal China melakukan latihan militer berskala besar. Jadi kayaknya China mulai ngamuk nih, aneh-aneh. Nah, di sini artinya apa? Secara global ini menunjukkan ketidakpastian di dunia meningkat.
Nah, kalau sampai Trump dimakzulkan agak mereda dikit, tapi bukan berarti selesai, sekali lagi tergantung penggantinya siapa. Sebelum kita bahas saham-saham di Indonesia yang lainnya termasuk saham CPO yang lagi terdampak positif dari dalam negeri juga, yuk kita lihat harga emas bagaimana. Apakah harga emas akan terdampak positif di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini? Karena udah lama kita nggak bahas emas. Mari kita lihat yang di TokTok yang detail. Langsung ke IG saya @ellenmay_official. Nah, emas perhatikan, ini kan tadinya naik uptrend, kemudian dia sempat turun signifikan itu pada 30 Januari. Ini karena indeks GDX, indeks besar komoditas itu mulai melepas emasnya 30 Januari karena rebalancing aja, sebenarnya porsinya sudah terlalu besar dan mereka profit taking. Kemudian di sini kelihatan pas perang ya, Iran Amerika, ini emasnya malah turun. Kenapa? Karena duit pindah ke oil di dunia ya, karena harga oil waktu itu naik dan kemudian ini sudah mulai stabil lagi alias sudah mulai naik lagi. Tapi kalau diperhatikan naiknya harga emas ini, tadi aku cari tanda panahnya mana ya. Oke, ini dia. Naiknya harga emas ini nggak disertai dengan kenaikan volume. Jadi kalau aku memperhatikan emas nih bakalan sideways ya, jadi bakalan sideways. Ini bakalan ngaruh ke pergerakan saham-saham dari sektor komoditas terkait seperti Antam yang tadi kalian juga tanyain, itu bakalan sideways. Untuk TIN sebenarnya komoditas lain ya, tapi ada kaitannya juga ya, metals ya. Nah, terus BRMS di sini ini per hari ini dia patternnya cukup oke. Karena kalau BRMS kemarin aku lihatnya dia turun lebih karena sentimen dia saham Konglo itu tadi, salah satu saham Konglo ya. Jadi ternyata BRMS dia nggak masuk ke HSC juga, dan setelah kemarin pengumuman bagus dari FTSE Indonesia nggak turun ke frontier market, ini juga bisa lebih terdampak positif, lebih positif dibandingkan dari Antam itu sendiri gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita mau bahas tentang inflasi China turun di tengah kondisi perang kemarin, memang agak melambat. Terus aku mau bahas tentang dari Indonesia deh ya. Ini Pak Prabowo katanya pergi ke Rusia buat ketemu Putin, buat ngamanin minyak, kata beliau ya. Safe trip Pak, semoga pulang bawa oleh-oleh, berita bagus-bagus ya, oleh-oleh yang bagus-bagus buat ngamanin pasokan energi. Terus Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 5-5,2%, sementara pertumbuhan ekonomi dari masih cukup tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi dari World Bank di angka 4,7-an turun. Terus Pak Bahlil lagi mengkaji harga BBM non subsidi ya. Jadi masih ada kemungkinan naik, dan naik atau enggak tuh sebenarnya ya tetap problem gitu loh. Jadi memang kayaknya harus naik biar APBN nggak jebol juga sih, atau jebolnya nggak terlalu banyak gitu ya, nggak defisitnya terlalu besar. Dan antara bangun holding WTI itu udah berita sekian lama. Aku mau bahas tentang CPO aja ya. Kita mau bahas tentang CPO. Nah, beberapa hari ini kita sudah bahas tentang sektor CPO dan beberapa sentimen positif. Sambil ngecas laptop, baterainya habis tiba-tiba. Ya, jadi ada sentimen positifnya apa? Positifnya pemerintah ini lagi menggalakkan B50 di bulan Juli nanti. Jadi awalnya menargetkan B50 itu di 2027, tapi ini dipercepat jadi bulan Juli nanti ya, supaya mengurangi ketergantungan impor energi gitu ya. Terus kemudian itu sentimen positif untuk sektor CPO, dan pemerintah juga lagi merencanakan investasi besar di biojet fuel. Apa itu? Jadi Indonesia lagi mau membuat ngegas besar-besaran energi alternatif, terutama biojet fuel, bahan bakar pesawat, artinya yang dibuat dari bahan alami seperti sawit dan juga minyak jelantah.
buat mengurangi ketergantungan impor BBM gitu ya. Jadi targetnya campuran di biojet fuel itu mulai 1% di 2027 hingga 5% di 2029. Nah, jadi Indonesia juga kabarnya mau masuk ke industri electric vehicle dengan target produksi massal di 2028. Aku nggak tahu ini bakalan terwujud atau enggak, tapi aku melihat apa ya, maksudnya bagus, cuman plannya itu agresif banget. Saya tidak tahu ini bakalan terwujud atau enggak, cuman fokus saya bukan ke situ ya. Teman-teman, ini bisa menjadi sentimen positif untuk sektor CPO dalam jangka pendek menengah ini. Masalah nanti itu tercapai atau enggak, terjadi atau enggak, itu urusan pemerintah lah gitu. Ya, jadi sektor CPO bakalan diuntungin dan emiten-emiten yang diuntungin ALI, LSIP, TAPG, BBPT dan juga energi dan kilang seperti Medco, Pegas dan Elsa. Nanti kita akan coba bahas construction and infrastructure seperti WKPTPP dan ADI. By the way, ini bukan rekomendasi beli, aku baru ngebahas apa aja yang diuntungin dari project biojet fuel itu tadi. Terus kemudian juga EV ekosistem seperti VKTR, Inco, Antam yang ada nikelnya. Oke. Jadi kita mau bahas dulu dari sektor CPO yang udah kita bahas selama beberapa hari terakhir, dan M-Trade bahkan ada masuk di beberapa saham CPO seperti di SNG itu sebelum rame-rame heboh CPO ini ya. Yuk kita lihat saham CPO ya. Jadi kita start dari AALI dulu. Kita start dari AALI. Oke, teman-teman semuanya yang nanya saham PP, tadi aku udah bahas di awal ya guys. AALI hari ini tuh breakout guys. Ya, AALI hari ini breakout. Ini ada another resistance di sini. Kenapa M-Trade nggak masuk di sini? Karena AALI agak lambat, tapi kita consider karena hari ini tadi baru breakout. Bukannya breakoutnya udah dari tanggal 6 April ya, tapi agak slow melo-melo, agak malu-malu kucing gitu. Jadi kita consider AALI. Dan AALI ini secara pendapatan full year 2025 itu naik 31,4% dan laba bersihnya naik 29,6%. Average selling price-nya dia naik 13% secara tahunan dan beban pokoknya dia naik 25% secara tahunan, tapi nggak secepat kenaikan pendapatannya. Jadi keuntungan perusahaan itu masih gede meskipun dia gerakannya agak lambat ya. Ini jadi yang paling slow banget, makanya kita ini jadi pilihan terakhir ya. Terus kemudian SIMP, Salim Infomas Pratama, sebentar ya, let me check. Masih muter-muter. Aku mau ngecek di M-Trade. Ini adalah aplikasi kita buat yang belum kenal. M-Trade itu aplikasi belajar saham guys, dan juga ada pilihan-pilihan sahamnya juga, bukan sebagai perintah beli jual tapi sebagai bantuan buat kalian untuk screening. Oke. Bentar ya. Muter-muter sebentar ya, sabar ya. Kayaknya ini koneksiku lagi butut ini. Ya, SIMP kapan hari kita profit taking 4,9%, terus ada profit taking kecil lagi 1-6%. Habis itu rally, ya udahlah kita lihat saham yang lain aja ya. Jadi di SNG ya, kita lumayan cuan di DSNG. Jadi DSNG-nya di sini per hari ini M-Trade yang jangka menengah itu cuan 17,98%. Jangka pendeknya udah sempat profit taking, terus kemudian ini per hari ini masuk lagi buat yang jangka pendeknya. Ini gambarnya sangat optimis sekali ya sampai ke 2050, tapi aku mau gambar ulang, aku mau bikin zigzag supaya teman-teman enggak terlalu over optimis. Nah, aku tarik dulu ke sini, enggak terlalu over optimis dan bisa manage your expectation. Jadi ada zigzagnya dulu sebelum dia langsung naik ke situ. Jadi bisa nggak ke 2050? Besar kemungkinan, cuman nggak akan langsung seperti itu ya. Jadi tetap akan ada zigzag atau retracementnya dulu. Dan retracement itu bagus gitu.
Nah, DSNG ini dia secara laba bersihnya tahun kemarin full year 2025 itu secara angka lebih gede daripada AALI. AALI laba bersih 1,54 triliun, DSNG laba bersihnya 1,84 triliun, padahal pendapatannya itu jauh lebih kecil daripada AALI. Jadi di sini kita melihat secara kinerjanya dia cukup menarik ya di SNG ini ya. AALI itu pendapatannya 28,65 triliun, laba bersihnya 1,54 triliun. Sedangkan SIMP pendapatan 21,1 triliun, laba bersihnya 2,82 triliun. Bandingin dengan DSNG. DSNG ini kenapa jadi salah satu pilihan kita selain dengan menggunakan metode super trader yang patternnya memang solid banget pada tanggal 25 Maret ya. Nah, ini kita melihat pertumbuhannya labanya signifikan, dan dari pendapatan 12,31 T laba bersihnya bisa lumayan, bahkan mengungguli AALI yang pendapatannya 28,65 T. Dan volume produksi CPO-nya waktu itu memang naik 8,8% secara tahunan. Segmen perkayuan mencatatkan perbaikan margin, memberikan kontribusi positif 11,9% ke total pendapatan gitu ya. Jadi ada segmen perkayuan juga. Nah, kira-kira telat nggak sih beli kalau misalkan besok udah naik? Udah nggak ideal sih kalau misalkan besok naik lagi kamu beli itu udah bukan best price. Cuman kalau mau nitip sandal ya dikit aja sih gitu ya. Nah, terus kemudian TAPG ini kapan hari ya, jadi saya cerita apa adanya biar mengedukasi juga. Di 8 April dia breakdown dengan volume transaksi cukup besar, jadi waktu itu kita sell agak stop loss dikit BEP. Kenapa kita agak konservatif pada kondisi seperti ini, dan beberapa hari terakhir mantul ya udah nggak apa-apa. Jadi mesti harus punya mindset legowo ya. Dan kita masuk di saham lain, contohnya kayak ada di DSNG tadi kita masuk tuh jangka pendek, dan BBPT baru mulai jalan. Nah, SIMP sendiri kita akan watch for retracement. Terus kemudian selain itu bagaimana kabarnya dengan Gosco Plantation ya. Jadi Gosco Plantation ini secara pertumbuhan laba bersih dia juga menarik meskipun size-nya tuh kecil. Jadi kita ada Gosco review di tanggal 31 Maret murni karena metode super trader saja. Mulai ada tanda-tanda masuk ke stage 2, dan Gosco ini dia tuh pendapatannya tuh kecil, size-nya paling kecil dibandingkan dengan peers-nya. 873 miliar di full year 2025, laba bersihnya di full year 2025 itu naik 74%. Bentar. Oke, aku lagi info tim aku supaya besok di morning briefing di update untuk kinerja di 2026. Mungkin kalau ada kinerja terbarunya dari emiten CPO. Cuman kalau di morning briefing M-Trade sih sebenarnya kita lebih berat ke strategi super trader sih ya. Jadi kinerja kayak gitu tuh cuman buat tahu aja sebenarnya kayak gitu. Oke. Jadi kesimpulannya untuk saham-saham CPO ini kira-kira mana yang masih boleh masuk sih? Aku tahu pertanyaan kamu seperti itu. CPO aku udah mention beberapa hari kemarin guys, dari sentimen pemerintah tuh udah ada di materi live aku berhari-hari yang lalu gitu. Jadi hopefully kalian yang rajin nonton terus, nggak bolong-bolongan pas market sepi bolong. Ternyata market sepi itu mengandung peluang saham-saham yang lagi retrace gitu. Jadi kalau marketnya udah rame, biasanya saham-sahamnya udah pada naik ya, udah telat ya gitu loh. Nah, terus sekarang apa dong yang masih murah saham-sahamnya? Oke. Mau update dulu deh soal saham HSC sebelum kelupaan. Bursa meminta agar perusahaan-perusahaan atau emiten saham-saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration atau HSC, High Shareholding Concentration, itu untuk melakukan aksi korporasi supaya bisa mengurangi konsentrasi kepemilikannya. Kalau konsentrasi sudah turun, bursa akan mengumumkan pada publik bahwa emiten terkait sudah nggak lagi masuk dalam HSC. Yang jadi perhatian besar sebenarnya brand dan DSSA yang masuk ke MSCI, lainnya ya kecil-kecil lah, emiten yang mungkin jarang dibahas gitu kan ya.
Untuk mempertahankan posisi brand dan DSSA itu harus melakukan right issue untuk mengurangi tingkat konsentrasi kepemilikan dan juga nambah free float-nya dia. Jadi biasanya right issue itu dampaknya positif atau negatif sih ke harga saham. Kalau buyback biasa dampaknya positif ke harga saham, tapi kalau right issue itu dampaknya cenderung negatif ke harga saham. Yuk kita mau bahas saham-saham oil, tapi sebentar kakiku kesemutan. Jadi nge-live-nya sambil berdiri, yang di TokTok yang di YT mungkin ya view-nya jadi agak nggak enak ya. Tapi ya udahlah, nonton chat aja di Igoy aku. Aku mau bahas sekarang saham dari sektor komoditas oil. Apa kabar Medco dan Elsa yang tadi juga katanya diuntungkan dari apa tuh biojet fuel, project biojet fuel. Yuk kita mau ke Medco dulu, teman-teman semuanya yang di TokTok yang di YT. Langsung ke Igoy aku, @_official. Hari ini Medco-nya mantuliti, ada mantul sedikit ya. Mantul dikit Medco-nya, dan mantulnya tuh sebenarnya dari support yang bagus banget merah ini. Ini membatasi stage 2 dalam jangka menengah sebenarnya ya. Aku pengen nggak jangka menengah, malah jangka panjang, menengah panjang. Aku pengen ganti warnanya jadi Tosca gitu ya. Jadi kok nggak berubah? Oke, jadi Tosca warnanya. Oke. Jadi ini mewakili antara biru dan hijau ini. Biru ini untuk jangka menengah, hijau ini buat jangka panjangnya gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Pakai kesemutan, bentar ya. Perhatikan di sini, ini bentuknya bakalan kayak gini nih. Ini mantul dikit. Nah, ada koreksi, retracement, normal. Terus dia bisa naik lagi. Oke. Seberapa optimis sama Medco? Kemungkinan 55% naik. Jadi nggak terlalu optimis ya kalau cuma 55%. Iya. Ini Elsa juga sama. Aku mau bahas Medco dulu. Targetnya di 2026 bisnis produksi migasnya tuh mau naik sekitar 6-9% sih. Gitu. Biayanya juga masih cukup efisien, di bawah $10 per barrel. Dan selain itu target ROI-nya naik dari 5% jadi lebih dari 15%. Gitu, dan dia bakalan lebih diuntungin kalau harga BBM naik gitu ya. Nah terus maka dari itu kita nggak terlalu optimis juga, maksudnya kita ada ngetes buy, tapi ya tes buy-nya dengan nominal yang kita masih jaga secara money management. Kemudian selain Medco, kita mau lihat di Elsa. Oke. Apa sih sebenarnya metode saham tuh spesialnya apa sih? Spesialnya ya, spesial pakai telur ceplok atau pakai kornet nih. Spesialnya metode di saham tuh kalau aku loh ya, dari tahun ke tahun. Aku dari tahun 2007, ya ampun. Tahun depan udah 20 tahun, my god. Umur berapa aku di sini ya? Spesialnya lebih ke money management. Semakin ke belakang aku belajar saham, kripto, trading, kayak gitu, US stock semuanya. Kuncinya di money management. Jadi banyak yang menghabiskan waktu di nebak-nebak mana saham naik, saham nggak naik, kayak gitu kan. Ya aku merasa dengan metode super traderku yang menurut aku sih nggak rumit ya. Tapi lebih ke bagaimana permainan manajemen resiko kalau pas market naik turun itu ngegas ngerem jumlah uang itu loh, jumlah uang itu penting banget mainin di situ. Kapan boleh nambah, kapan nggak boleh nambah, kuncinya tuh di situ. Oke, dan kita bahas kayak gituan di morning briefing M-Trade sama di workshop super trader. Yang mau info workshop super trader di September, DM saya WST ya, WST. Oke, nah ini Elsa. Ini aku ngegambar kayak gini. Wah, kalau kayak gini potensi naik dong. Sama kayak Medco, kita punya confidence 55%, belum sampai 100% gitu. Belum sampai, nggak ada ya confidence 100%, belum sampai lebih dari 55% lah gitu. Elsa sekarang lagi fokus pada efisiensi dan teknologi buat jadi low cost operator dalam industri migas dengan target efisiensinya 15-25%. Dan setelah
menurut aku daripada harus banget kayak beli saham TP, menurut aku saham-saham seperti ini tuh layak diperhatikan karena belum naik banyak setelah kejadian perang Amerika-Iran di mana harga minyak tuh udah roket tinggi dan ini sentimen negatif, badai kecil FTSE lewat, nanti kalau badai besar MSCI lewat. Menurut aku emiten-emiten kayak gini tuh kita lebih punya alasan untuk memperhatikan emiten-emiten seperti ini gitu. Jadi ya nggak harus satu grup tertentu lah, biarin dulu rapi-rapi ya, brand biar rapi-rapi dulu gitu kan. Oke. Terus kemudian aku mau ngecek pertanyaan kalian. Tadi kalian nanya Medco Raja Ratu. Raja Ratu Grup Hapsoro, apa kabarnya Raja dan Ratu? Yang kita juga sempat nanti-nantikan kemarin harusnya terdampak positif dari sentimen geopolitik kemarin, perang, kok nggak naik-naik? Ternyata setelah 7 April ya kemarin ini naik gitu. Nah, kenapa sih kita lebih memilih sama-sama Konglo ya? Raja dan Ratu sekarang ngomong-ngomong, rajanya M-Trade itu udah cuan. Jadi kita ada review buy itu setelah FTSE, jadi bukan berarti setelah FTSE kita nggak ada trading saham Konglo, ada, tapi kita nggak anti kok sama saham Konglo. Ini cuan 8-14% ya, 8-14% di sini. Kita ngelihat secara pergerakan metode super trader ini lebih solid ya. Jadi masuk ke stage 2 pada tanggal 8 April setelah pengumuman FTSE itu dengan volume sampai per hari ini tuh masih konvergen terus. Jadi naik ada volumenya. Jadi kita lebih memilih ini daripada meskipun sama-sama ya naik, wah tapi kan PP saham grup, kok nggak enak ya ngomong PP itu kan nama orang ya, grup Barito, grup brand, grupnya brand lah gitu. Itu kan bukannya naik dengan volume transaksi tinggi juga gitu. Cuman ya benar-benar yang diamati, yang lagi dalam fokus perhatian itu kan brand dan DSSA ya. Kenapa nggak sih nunggu sedikit? Maksud saya jangan kayak terus FOMO, waduh tahu gitu kemarin beli atau gimana. Ya it's your call, terserah, nggak apa-apa. Cuman kami lebih memilih wait and see gitu ya. Oke, terus kemudian berikutnya kita mau lihat Ratu, saham Ratu ya. Apa kabar Ratu? Nah, Ratu ini juga satu yang menarik, tapi kemarin kita nitip sendal di Raja dulu ya. Ratu ini harusnya sangat diuntungkan dari kenaikan harga minyak, tapi waktu itu lagi menunggu pengumuman FTSE, jadi malah dia belum apresiasi harganya gitu. Dan ini juga per hari ini ada breakout, sehingga kita mau watch Ratu kalau dia ada turun, ada retracement, dan pattern volumenya sangat cantik sekali. Dia itu pattern volumenya sangat konvergen, jadi harganya bentuknya seperti ini, Ratu juga bentuknya seperti ini. Kemungkinan besar Ratu besok bakalan naik lagi. Jadi kalau ada retracement kemungkinan bentuknya seperti ini. Ini naik dulu baru retrace dulu. Kenapa sih kemarin nggak masuk aja gitu Raja sama Ratu? Lagi-lagi kita sifatnya kemarin itu pas tanggal 8 nitip sendal dulu guys. Kan kemarin ya sentimennya tuh bukan cuman FTSE ya, sentimennya kan Amerika lagi konsolidasi sama Iran. Ini jadi kejadian tanggal 7 FTSE nggak jadi masukin Indonesia ke frontier, tetap di secondary emerging. Besoknya beberapa saham terkait sektor energi Konglo itu mulai naik, terapresiasi karena belum ikutan naik. Pas sektor komoditas terkait naik, harusnya Raja Ratu itu ikutan naik karena harga minyak naik gitu loh. Nah, tapi kan pas kondisi 8 April, 9, 10 sampai 13 April ini kan kondisi Amerika sama Iran mau gencatan senjata, terus nggak jadi, dan masih wait and see meeting 21 jam kemarin, ya kan? Jadi kita kemarin kita tahu Raja Ratu bakalan potensi naik, cuman kita nitip sendal di Raja doang, supaya minimalisir resiko, biar nggak kayak dua-duanya dibeli terus kemudian jadi berisiko. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, tolong dikasih jempol karena di sini jempolnya di Igoi sih, sorry banget aku nggak bisa lihat nih, ngehang lagi. Igoinya kayaknya aku mesti update sih. Di YT kasih jempol dong, kasih jempol yang bisa paham, yang di TokTok juga kasih jempol. Kalau nggak paham ya ke Igoi, lihat chart di Igoi ya.
Tapi komennya di YT sama di TokTok gimana dong? Jadi kalian masih nonton aku dari 2 device. Haha, fans berat Ellen May. Narsis. Oke. Lihat checklist pertanyaan kamu. Catatan belanjanya anakku lucu. Belanja ke pasar dia. Sosis $12. Mahal ya? Oke, lanjut. PP sudah, Medco, Raja, Ratu sudah. Energi, MBMA. Muter-muter masih di sektor komoditi. Nah, energi juga sama kan ya? Dia naik kayak gini. Nah, tapi kita lagi mau nunggu retracement nih. Kenapa kok nggak hajar aja sih? Kan kemarin-kemarin, by the way, kalau ada yang masih punya energi di sini bisa kurangin posisi ya. Kan kemarin-kemarin ngerti tuh FTSE itu bakalan naik. Ya, sekali lagi kita masih wait and see waktu itu dengan kondisi geopolitik yang mau gencatan senjata. Kalau gencatan senjata yang terjadi malah turun, nggak naik. Tapi kan ya siapa yang tahu sih, ada serangan lagi dari Israel ke Lebanon, Irannya marah ya. Jadi tunggu aja retracementnya, mungkin nggak begini tapi begini, jadi ada naiknya dulu. Mari kita lihat MBMA. Terus cakep nih retracementnya MBMA. Ya, jadi MBMA ini bisa kita watch juga nih. Nah, ini koreksinya ini bagus. Mungkin ada yang bilang ya, wah ini rugi. Nih, perhatikan teman-teman semuanya. Ya, ini rugi sekitar 7%, rungkat. Wah, 5% position sizing. Kalau ikut morning briefing kita kasih kebebasan boleh sampai 10% sesiapnya risiko. Mau lebih silahkan, yang penting kalau turun 70% nggak teriak-teriak, 70%. Kalau turun 7%, 5% nggak teriak-teriak rungkat gitu loh. Ya, jadi mesti harus paham di sini money management harus mindful. Nah, jadi ini turun 7%. Saat ini kita melihat pattern ini masih pattern yang bagus nih. Nah, ini first head and shoulders. Terus ini kalau aku bisa tarik satu garis, pas banget di garis hijau ini. Wah, ini garis support minor, support kecil. Aku kasih merah buat support minor yang nggak pendek. Yang ini gede, aku kasih warna abu-abu. Kayak karena kayak MA gedenya, karena ya ampun, aku ngomongnya kalau ngantuk begitu. And trade masih ada yang jangka menengah sampai per hari ini cuannya 20%, belanjaan per 3 Februari. Mohon maaf yang belum ikutan cuan jangan marah-marah. Yang rugi nggak disebut, tak sebut. Tadi loh ada yang rugi apa juga aku sebut kok. Kayak apa tadi, TAPG jual beberapa hari yang lalu terus naik tuh aku juga sebut. Yang penting kan ada alasannya ya. Ini contoh nih, TAPG itu kita ini pas merah di sini volume gede, pas di sini pas candlenya full volumenya gede, breakdown merah di sini nih, EMA merah. Nah, EMA 20 di sini. Nah, kita sell waktu itu karena secara sistem bilang sell gitu. Jadi kalau ditunggu-tunggu lagi nanti jadi makin gede, lossnya kan nggak bagus. Oke, terus balik lagi. Apa tadi? MBMA. Cakep MBMA. Bisa di watch. Ya, bisa di watch. Patternnya bentuknya kayak gini. Kira-kira ini bakalan begini nih. Ting, ting. Oke, semua yang saya bilang ini sifatnya probability, bukan kepastian. Gak ada yang kepastian di market ya, jadi sifatnya probability. Oke, kalau kepastian namanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Siapa tuh yang ngomong tuh? Aduh, that simple gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi saham bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke ya. Sifatnya ketidakpastian karena apa? Probability, karena kalau misalkan ada gencatan senjata atau ada apa, ini saham-saham komoditi balik arah semua. Tapi kayaknya gencatan senjata itu hanyalah mimpi saja. BP kita akan watch juga. Dan kenapa sih nggak dihajar aja? Tahu loh 8 April breakout gitu, kenapa nggak dihajar aja ya? Alasannya sama, karena waktu itu ada sentimen mau gencatan senjata. Dan kalau kalian perhatikan harga minyak ya, nih perhatiin nih, harga minyak pada tanggal 8 April ambrol guys.
Dan kalau ini ambrol, kalau sampai dia gencatan senjatanya berjalan dengan lancar, kan Trump sebenarnya memang udah capek ya. Nah itu Israel aja kemarin yang wah ngaco tuh, terus kemudian Iran marah lagi. Jadi sebenarnya Trump itu udah capek dia, kehabisan duit juga, maunya tuh ya udahan gitu kan ya. Bikin tributnya dia udah capai tujuan lah. Nah ini kan turun tanggal 8 April. Kalau gencatan senjatanya lancar, wah turun semua tuh saham-saham komoditas, mau konglo mau nggak konglo. Jadi kesimpulannya waktu itu kita ada buy tapi nitip sendal pada saham-saham tertentu aja gitu. Jadi nggak usah gelo bahasa Jawanya, nggak usah kecewa kalau nggak ngehajar semuanya. Kita harus mempertimbangkan faktor risiko. 8 April di global harga minyaknya seperti ini. Oke, kembali lagi yaitu BP tadi kita akan watch juga BP, tapi sekali lagi tidak semua kita beli ya. Nah terus CPO saya sudah bahas banyak tadi, CDIA saya tahu kalian penasaran dengan saham PP, saya sudah bahas di awal dan saya masih tetap dalam view saya pendirian dan tidak menyesal tidak beli saham PP dan tahu dia akan naik setelah FTSE tetap menetapkan Indonesia di secondary emerging market. Dan sarannya masih sama, kenaikan digunakan ini kesempatan untuk yang nyangkut-nyangkut untuk mengurangi resiko di saham ini. Sampai kapan? Setidaknya sampai badai MSCI beres, sampai brand bisa memperbaiki HSC-nya seperti yang tadi dibilang oleh bursa, emiten-emiten yang high shareholding concentration itu masuk daftar itu seperti brand dan DSSA itu disuruh rapi-rapi dulu ya, aksi korporasi right issue dulu gitu. Jadi saya nggak tahu ya nanti kedepannya progresnya gimana. Kemungkinan besar progresnya akan bagus. Kenapa nggak dibeli aja? Kenapa harus beli kalau pilihannya banyak ini loh. Nih MBMA pilihannya banyak banget, CPO ya seperti yang tadi saya bahas. Kenapa sih kok ada attachment banget harus ke situ? Sorry ya, bukan aku tuh anti saham-saham itu, bukan, tapi saya menjawab ini berulang-ulang karena ditanya berulang-ulang. Bahkan setiap hari kita ada discussion dengan tim internal M-Trade kita, itu masih menerima pertanyaan yang serupa like every day. Jadi saya harus menjelaskan ini setiap hari mungkin karena banyak yang orang-orang yang sempat dulu beli kena pom-pom siapalah nggak tahu, terus kemudian mungkin nyangkut pengen average down itu bukan satu strategi yang oke menurut aku. Jadi kalau lain dengan investing dollar cost averaging it's different dengan averaging down. Oke, terus CPO udah, BP udah, boom emas udah, tins udah belum ya? Antam yang jelas udah tadi. Dari list aku udah hampir banyak pertanyaan kamu tadi di awal. Aku apresiasi kalian yang join dari awal, ya bukannya yang join belakangan nggak aku apresiasi, nggak juga. Tapi pertanyaan-pertanyaan kalian yang sempat aku catat duluan, jadi aku bahas duluan gitu. Nah, boom, waktu itu kita juga nitip sendal pada tanggal 6 April. Bahkan ini belum pengumuman FTSE. Kenapa kita nitip sendal di situ? Karena kita ngelihat, oh ini ada breakout sebenarnya dari tanggal 1 April. Dan breakoutnya disertai dengan perubahan volume yang menarik. Menariknya bagaimana? Ini bentuknya gini, ini volumenya juga bentuknya gini. Ya, ini dijelasin di M-Trade Academy. Ya, jadi di bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan. Nah, di sini ya ini ini review by 6 April. Saya masih ingat mungkin 1-2 orang yang masih belum berpengalaman atau baru ikut M-Trade ya. Tanggal berapa? 7 April sempat ada tuh yang komen di YT. Saya nggak tahu Bapak Ibu lagi nonton enggak yang bersangkutan. Mungkin sekarang Bapak Ibu lagi melihat, oh ya waktu itu panik nih, turun 5% panik gitu. Padahal kita money managementnya waktu itu masih 5%-an gitu kan ya. 5% plus exposure-nya diturunin. Apa harus 5%? Boleh beli lebih dari itu nggak sih? Kita kasih pengetahuan di morning briefing yang udah pengalaman boleh. Gitu ya. Nah sekarang lagi sideways aja. Sideways-nya bagus nggak sih? Sideways-nya jika semua berjalan baik-baik saja.
Kalau tidak ada perubahan sentimen yang aneh-aneh ya, aneh-anehnya kalau misalkan Trump dimakzulkan atau gimana, tergantung sih perangnya gimana sih. Kalau nggak ada perubahan sentimen dalam beberapa hari ini, arahnya seperti ini. Tapi kalau ada perubahan secara geopolitik, secara harga minyak, harga batu bara, ini juga akan berubah. Kita mau lihat harga global Newcastle Coal Futures, coalnya masih di bawah, jadi kita masih berhati-hati dengan saham PTBA. Kenapa sekarang M-Trade jadi watch BP? Bukannya dulu ditanya soal BP dibilang kenapa sih bahas saham kayak gitu? Emang saya udah bilang gitu ya. Sebentar nanti saya bahas ya. Mari kita lihat PTBA hari ini naik 3 hari berturut-turut dan kita masih belum review buy. Kenapa? Simple karena harga sektor komoditi coal-nya ini, harga komoditi coal belum naik, dan kemudian kita mau lihat harga CPO, FCPO. Ya, FCPO di sini juga belum naik tapi dari dalam negeri. Jadi CPO itu kenapa kita watch meskipun harga CPO global masih seperti ini? Karena sentimen dari dalam negerinya tuh kencang banget dari B50 dan juga biojet fuel. Oke, mari saya bahas pertanyaan. Tadi ada yang nanya di JT, saya nggak tahu siapa. Kenapa bahas BP? Karena ada yang nanya. Udah. Karena ada yang nanya gitu. Saya perasaan bukan ngomong kenapa sih bahas saham kayak gitu, enggak. Waktu itu kita nggak mau buy BP, saya ingat banget. Saya bahas di live karena lagi ketinggian di sini. Nah, jadi karena sudah ada retracement dan ini naiknya belum signifikan, patternnya masih sama seperti saham-saham yang lain di sektornya. Jadi kalau ada retracement kita akan watch. Definisi watch bukan berarti dihajar beli. Jadi kalau besok beli dia naik ke atas di sini ya nggak dibeli gitu kan ya. Terus jawaban berikutnya ya, kalau dulu kita nggak bahas ya karena kita nggak call atau nggak review karena ketinggian ya. Karena ketinggian ya kita wait and see. Dulu dibilang BP adalah saham gorengan. Sepengetahuan saya ada di tim kita dan di kami di M-Trade itu kita selalu berhati-hati melabel saham gorengan atau enggak. Mungkin kita ngomongnya dengan hati-hati ya, dengan fluktuasi dan likuiditas. Jadi kalau misalkan warning-warning seperti itu dirasa bermanfaat, mungkin bisa dipakai. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti kita, maka antisipasi resiko kita dirasa terlalu ketat, dirasa terlalu disiplin ya. Jadi kita sangat ketat, sangat disiplin melihat timing. Contoh ya, mungkin suatu hari akan timbul pertanyaan pas brand naik tinggi, kenapa dulu kamu nggak bahas brand? Mungkin atau brandnya habis naik terus ada retracement, terus kemudian ini ada yang bilang betul dulu BP dulu repo, bener salah misalnya. Tapi terserah sih sebenarnya mau ikut nggak mau ikut. Itu saran aku nomor 1 sebenarnya gini, kamu kalau mau ikut saya, cara saya dan cara M-Trade, tolong banget jangan nonton belajar tuh setengah-setengah. Jadi sistemnya benar-benar dipahami dengan metode M-Trade Academy Super Trader, pahami baik-baik, morning briefing diikutin, diusahakan sebaik mungkin, dan kalau ada stock pick dilihat harganya, jangan cuma langsung hajar buy. Jadi kalau kalian nanya apakah trading saham itu gampang? Gampang kalau pas marketnya mulai naik. Pertanyaannya, monyet juga bisa cuan kalau marketnya naik. Monyet itu cuannya di sini loh. Ini jangan lihat kode sahamnya ya, karena banyak yang saya tutup kode sahamnya, anggaplah saham X, nggak usah saham apanya. Saya cuma butuh uptrendnya aja. Atau mungkin di Bitcoin aja deh, biar nggak ada yang emiten yang terkait gitu loh. Nih ya. Definisi, ada orang yang bilang monyet aja cuan, kalau market lagi naik nggak usah belajar, nggak usah ikut ini gitu kan ya, nggak usah ikut belajar. Biasanya cuannya seperti ini. Saya mau menggambar sesuatu. Oke, jadi cuannya seperti ini. Pas di awal masuk ngetes, iya ya, bener ya, ternyata cuan berapa persen? Mungkin cuan sekitar 50%. Wah, cuman beli 100 juta nih. Udah, saya mau cuan lebih banyak lagi. Saya masuk deh.
1M di atas. Tahu nggak sih teman-teman, kenapa saya bisa ngomong gini? Saya mengalami. Ini piramidanya kebalik. Nah, monyet cuan nggak? Cuan. Oke, kita katakan si monyet lah ya, bukan si siapa ya. Kita ngomongnya si monyet. Si monyet cuan lagi 34% dari 1M. Kesal nggak si monyet? Wah gila, tau gitu gue nggak usah dengerin lah. Money management apa tuh? Nggak kaya-kaya mah pakai money management. Oke, beli lagi deh. 2M, cuan 26%. Oke ya, kemudian si monyet, kan katanya monyet juga bisa cuan kalau marketnya bullish. Ya, cuan kan 26%, atau 30, berapa tadi 26%, tadi saya ngomong berapa tadi ya, itu harga aja lah, kurang lebih ilustrasi. Kemudian, wah kesel lah dia, udahlah gue all in lah semua aset aku masukin. Asetnya berapa? Si monyet nih kaya raya, 100M, gak usah pakai dikit-dikit, all in aja. Biar masuk deh dia 100M. Yang tadinya cuan berapa? 100 juta, 1M, 2M, dari berapa persen? Begitu dia masukin 100M, rugi 10% aja, ruginya 10M. Si monyetnya kaya raya. Begitu rugi 20%, monyetnya stres. Ya, monyetnya stres, rugi 20M itu sudah wipe out. Dia punya keuntungan dari bawah. Inilah yang terjadi kalau si monyet trading saham. Bentar ya, anakku sayang, dia lagi telepon saya. Semoga koneksinya nggak hilang. Suara hilang nggak di Igoi? Kena telepon, biasa kalau kena telepon suara hilang. Oke, cek 1, 2, 3, Igoi suara hilang. Oke, jadi aduh ya ampun, diteleponin anak saya nih, nggak tahu kenapa nih. Jadi karena suaranya hilang di Igoi, pas banget cerita tentang monyet ya. Jadi si monyet kaya raya tadi bisa menghasilkan cuan di awal, cuannya gede, mungkin persentasenya, porsinya kecil, tapi si monyet makin kepanasan. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa saya pakai monyet ya? Supaya jangan ada yang tersinggung. Monyet artinya mewakili otak mamalia kita ya. Igoi hilang suaranya iya, karena ada telepon masuk, anakku nelpon tadi ya. Jadi monyet itu mewakili otak mamalia kita. Jadi monyet juga bisa trading, bisa cuan kalau marketnya naik. Tapi yang sering kali kejadian, dia pakai sistem, dia nggak pakai sistem ya, dia beli makin banyak di atas, sehingga ketika dia turunnya sekitar 5% aja, 10%, itu bakalan destruktif banget. Di Igoi nggak ada suaranya, ya udah bye-bye dulu yang ada di Igoi ya. Jadi mungkin nanti dear team yang nonton ini, rekamannya yang di Igoi bisa disambung dengan recording dari YouTube gitu. Jadi anyway, udah itu aja. Dadah, selamat malam dan salam profit.